Faktanya, tahun 2017 lalu, angka kunjungan turis medis menembus angka 1 juta orang dan sebagian besar berasal dari negara kita. Dari pengalaman sejumlah pasien, saya pun mengetahui alasan utama mereka lebih percaya berobat di negara tetangga. Berikut liputan selengkapnya. Kuala Lumpur, ibu kota semenanjung Malaysia. Dalam daftar destinasi wisata Asia, kota ini termasuk yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, termasuk Indonesia. Kunjungan saya bukan untuk menikmati kemajuan industri wisatanya saja, melainkan menelusuri sejauh mana keseriusan negara ini memajukan dunia kesehatannya melalui program medical tourism atau wisata medis. Bagi Malaysia, perpaduan antara dua industri ini menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Dato' Azwan Rahman, seorang CEO rumah sakit di Kuala Lumpur, mengungkapkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang saling melengkapi demi sebuah ambisi. Malaysia menjadi negara maju di tahun 2020. In 2009, your government, Malaysian government, has established this program called medical tourism under the Malaysian Health Travel Council. So how this benefit the private sector? So what MHRC does, it creates brand awareness, it creates promotion overseas, it even open doors, create market access, for instance, government to government, building that relationship to allow private healthcare facilities to promote our services. Kerjasama antara negara dan sektor privat pun membuahkan hasil. Jumlah wisatawan medis yang datang ke Malaysia terus mengalami pertumbuhan konsisten dari tahun 2011 sampai saat ini. Pencapaian angka kunjungan ini membuat International Medical Travel Journal menobatkan Malaysia sebagai Destination of the Year selama 3 tahun berturut-turut. When we look at healthcare travel, we don't just look at how much does a patient spend in a hospital. It's also when they come here, what do they spend in terms of shopping, the hotels, the food. Every RM1 that people spend on healthcare tourism, they may spend RM2 elsewhere, or something along those lines. So the economic benefit to the nation is very big indeed. Langkah strategis yang menguntungkan sejumlah sektor ini justru membuat sistem pelayanan kesehatan makin ditingkatkan. Inilah alasan turis yang berobat memilih perawatan medisnya di sini. Saya menemui salah satu pasien Indonesia yang berasal dari Makassar, Sulawesi. Ya, halo. Saya Amanda. Ya, nama saya Lina. Lina, boleh ngobrol sebentar? Iya, boleh. Sang ayah sempat menderita penyakit berat. Ia mendapat perawatan intensif selama 3 minggu di rumah sakit yang dipilih Lina. Apa alasannya memilih perawatan di Malaysia? Terus terang di Glen Eagle, Kuala Lumpur, kami merasa memang semuanya lengkap. Dokternya pakar, pada ahli semua ya. Jadi kami itu tidak istilahnya apa, tidak dipimpong-pang gitu loh. Jadi kita tahu ke arah mana jurusannya, jadi mereka directnya bagus. Ibu kesini. Jadi melakukan apa? Jadi kita nggak seperti terombang-ambing gitu. Jadi enaklah direksinya, bicara sama dokternya juga oke. Jauh sebelum Lina memilih untuk terbang ke Malaysia, ia telah mempercayakan kesembuhan sang ayah kepada dokter di rumah sakit tanah kelahirannya, Makassar. Namun karena tiada hasil yang berarti, ia dan keluarga memutuskan untuk menghentikan perawatan di dalam negeri. Lina sendiri, apakah berharap ada fasilitas dan layanan serupa ada di negara sendiri seperti itu? Ya, terus terang dalam jangka waktu itu papa saya Desember sampai Februari, kan ini Februari baru melakukan operasi besar. Itu dia 3 kali masuk di rumah sakit di Makassar. Saya tidak sebut nama rumah sakitnya ya. Ya itu dia, nggak ada hasilnya sampai 3 kali. Dari sejumlah pengalaman Lina beserta keluarga memang tidak sepenuhnya mencerminkan potret sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun meningkatnya jumlah pasien asal tanah air yang berobat di sini membuat saya bertanya-tanya,
Lam Kaiseng, seorang spesialis penyakit kanker yang kerap melayani pasien asal Indonesia. Betapapun banyaknya pasien yang mendaftar, ia tetap membatasi jumlah pasien yang ia temui dalam sehari. Banyak sangat, kita nak schedulekan mereka, jadualkan supaya nombor pasien ni boleh lebih lumayan, dekat 15 sampai 20 pasien sehari, supaya tidak sangat lama masa nak tunggu. Apakah dari Indonesia itu ada tiap hari yang datang? Atau dalam seminggu kira-kira berapa banyak pasien dari Indonesia? Regularly? Seminggu dekat mungkin 5 sampai 7 pasien. Tapi itu kadang-kadang ikut masa. Kadang bukan tiap-tiap hari dia ada. Dan sebab dari jauh, kadang-kadang jadual dia tidak sama. So dia agak berbeza tiap-tiap hari. Pembatasan jumlah pasien. Selain menjadi aturan rumah sakit, Dr. Lam menilai keleluasaan waktu konsultasi menjadi kunci membangun kepercayaan antara pasien dengan dokter. Ini perlu kerjasama semua pihak, bukan saja doktor dengan pasien. Doktor dengan pasien mustahak juga di mana kita berikan rawatan yang lebih teliti ke atas mereka, dan juga pasien ni perlu juga apa yang kita beri penjelasan supaya mereka pun faham dan tahu jaga keadaan mereka sama-sama. Satu lagi perkara yang mustahak adalah hospital, kerjasama daripada international group yang kita ada untuk memberi rawatan yang lebih lanjut dan perhubungan yang lebih lanjut sebelum dan selepas rawatan, supaya mereka dapat menghubungi kita sebagai pasien dengan doktor. Jadi rasa lebih tenteram untuk mereka. Di sini, kualitas dokter diimbangi dengan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap semua pasien, baik domestik maupun internasional. Saya pun menelusuri rumah sakit tempat Dr. Lam bernaung selama puluhan tahun. Bu Lim, saat menginjak pertama kali rumah sakit ini, saya tidak merasa seperti di rumah sakit karena banyak sekali pilihan makanan dan juga ya tenan-tenan lainnya. Memang sengaja seperti ini dibuatnya. Ya, soalnya kita menitik beratkan layanan kepada pasien itu bukan hanya dari segi medis, ya, tetapi juga kenyamanannya ketika di rumah sakit. Soalnya arahan pertamanya dulu ialah menjadikan rumah sakit itu tidak terasa seperti rumah sakit. Jadi bila masuk ya punya kopi, aroma kopi, langsung pasien juga bisa ya melihat ketahanan yang lain sementara menunggu hasil konsultasi ataupun hasil tes yang diperlukan. Ya, jadi kerana itu kalau dilihat di lantai dasar lebih kepada kayak mall ya, untuk supaya pasien itu terasa tenang dan ya enggak terfikir ya saya sebenarnya di rumah sakit. Rumah sakit berakreditasi internasional ini memiliki lebih dari 200 spesialis. Meski demikian, pemerintah Malaysia menetapkan batas maksimal tarif jasa dokter pada tiap rumah sakit baik negeri maupun swasta. Peraturan ini dibuat demi menghindari jasa konsultasi dokter yang berbeda-beda. Sehingga pasien yang berobat di rumah sakit manapun di Malaysia membayar harga yang relatif sama. Regulated oleh pemerintah. Jadi kita ada guidelines berapa charge maksimal ditetapkan oleh baik konsultasi maupun prosedur yang dilakukan oleh doktor, ya, doktor ataupun spesialis clinician lah, ya. Tapi sebenarnya servis layanan medis yang terbaik yang dibutuhkan pasien itu seperti apa? Ya, jadi dokter harus menjadikan pasien itu sebagai sebahagian dari rencana pengobatan medisnya. Bagi saya itu ya, dari segi pelayanan rumah sakit lebih kepada communication, ya, komunikasi antara rumah sakit dan pasien. Kerana pasien tidak mahu tertunggu-tunggu, mahu sentiasa diupdate. Okey, sekarang saya buat apa? Besoknya bagaimana? Ya, kerana ini kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan komunikasi dari staf rumah sakit sendiri dengan pasien. Kerjasama dokter dan rumah sakit menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam peningkatan layanan kesehatan. Begitu pula dengan teknologi yang berperan penting bagi upaya penyembuhan penyakit. Saya pun berbincang dengan Datuk Dr. Aziz Yahya, spesialis kandungan yang menguasai operasi menggunakan tangan robotik. Sebenarnya cara buat operasi robotik memastikan
pembedahan itu berjalan lancar dan very precise ya. Dan komplikasinya cukup kurang. Dan pesakitnya boleh disembuh dan pulih dan boleh berjalan dan berfungsi seperti sedia kala dalam masa seminggu ataupun 2. Dr. Aziz menyadari konsekuensi dari inovasi teknologi adalah biaya mahal yang harus dikeluarkan pasien. Sebagai bentuk tanggung jawab profesi, Dr. Aziz selalu menawarkan opsi terbaik untuk kesembuhan para pasiennya. Ada beberapa pasien yang membutuhkan robotik surgery tapi dia tidak mampu untuk membayar. Tapi bagaimana cara terbaik untuk Anda untuk menawarkan? So sekarang ni kita boleh offer 2 cara lah. Satunya saya kata cara konvensional, whereby kita buka ya kerjanya kita bikin, dan satu lagi cara ialah the new method which is robotic. So saya akan terangkan kaedah kedua-dua pembedahannya, kebaikan dan keburukan. Saya ingat daripada segi teknologi keburukannya kalau kita boleh kata ialah costing saja. Kebaikannya memang banyak. So we look at things differently. When we buy any equipment, we need to see whether the benefits that you bring with this new technology really benefit the patient. Okay, so that is your ultimate consideration when buying new technology into the hospital. Correct, because new technologies are expensive. So when something is expensive, you have to charge patient for it. Yeah. But when you charge patient for it, you need to make sure that the patient is getting the best for their money. So to us, that's what we call value healthcare. Mengedepankan kualitas dan kepuasan pasien. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh para dokter dan para pengelola rumah sakit swasta yang saya temui di Malaysia. Bagi mereka, kepercayaan yang telah diberikan pasien amat berarti untuk mereka jaga. Menurut saya, dokter yang baik itu pertama kali itu harus sabar. Karena pasien itu dengan rasa ketakutan kami, itu pasti banyak bertanya, bukan? Ya. Sepertinya masalah dengan dokter itu sama dengan masalah mencari jodoh. Ya kan? Kalau ketemu jodoh yang tepat, ya kita bisa klop sama-sama. Dokter yang benar, penyakitnya juga selesai. Bagaimana cara dokter Lam sendiri untuk menjadi seorang dokter yang baik? A good doctor treats the disease, but a great doctor treats the patient with the disease. Because patient adalah seseorang manusia juga. Jadi kita mesti pun bertimbang rasa atas patient sebegini supaya lebih senang mereka mengatasi